Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai standar kompetensi guru. Nama saya Arda Fari Faisal Himawan. Nama saya Khalifah Roshida. Nah, di sini kami akan menjelaskan 4 topik mengenai standar kompetensi guru. Yang pertama ada karakteristik kompetensi guru. Yang kedua ada standar kompetensi guru. Yang ketiga sertifikasi guru. Dan yang keempat ada aspek-aspek kompetensi guru. Untuk materi karakteristik kompetensi profesi guru akan dijelaskan oleh Saudari Rosida. Kepada Saudari Rosida, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik kompetensi profesi guru. Menurut Omar Hamalik, jabatan guru adalah suatu jabatan profesi. Guru dalam tulisan ini adalah guru yang melakukan fungsinya di sekolah. Dalam pengertian tersebut, telah terkandung suatu konsep bahwa guru profesional yang bekerja melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah harus memiliki kompetensi yang ditunjuk agar guru dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian, ada 5 tipe karakteristik kompetensi menurut Spencer dan yaitu motif-motif. Sesuatu secara konsisten dipikirkan dan diinginkan seseorang dan menyebabkan terjadinya sebuah tindakan. Yang kedua ada ciri-ciri, yaitu karakteristik fisik dan respon-respon yang konsisten terhadap suatu maupun informasi. Kemudian yang ketiga ada konsep diri, yaitu sikap-sikap atau nilai-nilai maupun gambaran tentang diri seseorang. Kemudian yang keempat ada pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki oleh seseorang dalam area spesifik tertentu. Kemudian terakhir ada keterangan kecakapan seseorang untuk menampilkan tugas fisik maupun tugas mental tertentu. Baik, saya akan kembalikan kepada Saudari Dafa. Baik, selanjutnya materi standar kompetensi guru yang akan saya jelaskan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 10, menerangkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru maupun dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan mereka. Kompetensi guru juga dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud dalam tindakan yang cerdas dan penuh akan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka guru dan dosen harus memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan sikap idealisme. Yang kedua, memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang ketiga, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugasnya. Yang keempat, memiliki kode etik profesi. Yang kelima, memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan. Yang kedelapan, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan profesionalnya. Yang kesembilan, memiliki organisasi profesi yang berbeda hukum. Untuk materi selanjutnya, sertifikasi guru yang akan dijelaskan kembali oleh Saudari Rosida. Kepada Saudari Rosida, saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada sertifikasi guru. Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen, sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Menurut Yamin dan Maisyah, secara garis besar, program sertifikasi guru dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, program sertifikasi guru untuk guru yang telah ada atau guru dalam jabatan. Kemudian yang kedua ada program sertifikasi untuk guru calon guru. Kemudian program sertifikasi guru dapat dalam jabatannya dia alamatkan kepada guru negeri maupun guru swasta. Program ini dapat diikuti oleh para guru yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga atau pemerintah. Kemudian
Ada beberapa program sertifikasi tersebut, yaitu yang harus diperoleh. Yang pertama ada proses pendidikan profesi, terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan uji sertifikasi apabila guru tersebut lulus dalam uji kompetensi. Yang kedua ada uji sertifikasi, langsung sebagai bentuk peningkatan kompetensi ke profesional guru sebagai agen pelajaran oleh perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah apabila guru tersebut lulus dalam uji sertifikasi. Kemudian dari Mulyasa mengemukakan pendapat Wibowo, terdapat beberapa tujuan dari sertifikasi, yaitu yang pertama, melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, membantu dan melindungi lembaga penyelenggaraan pendidikan dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten. Kemudian yang keempat ada membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang kelima, memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kemudian dari Mulyasa ini mengemukakan bahwa sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai dua manfaat, yaitu yang pertama pengawas mutu. Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan perangkat kompetensi yang bersifat unik. Yang kedua, penjaminan mutu. Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi dan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta keanggotaannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dap. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu aspek-aspek kompetensi guru. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 menyatakan bahwa terdapat 4 kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, kompetensi pedagogi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi profesional. Dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Oleh karena itu, selain memiliki keterampilan mengajar, seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat bersosialisasi dengan baik. Untuk aspek yang pertama, yaitu aspek pedagogi. Kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Dalam implementasinya, guru setidaknya mampu untuk menguasai 7 aspek dalam kompetensi pedagogi. Nah, ketujuh aspek ini antara lain. Yang pertama, karakteristik peserta didik. Dari informasi mengenai peserta didik, guru harus mampu menyesuaikan diri untuk membantu proses pembelajaran pada masing-masing peserta didik. Karakteristik yang perlu diperhatikan meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, moral, dan fisik. Untuk aspek kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru harus mampu menjelaskan teori pelajaran secara jelas pada peserta didik, menggunakan pendekatan tertentu dan menerapkan strategi, teknik, atau metode yang kreatif. Aspek ketiga, pengembangan kurikulum. Guru harus mampu menyusun silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Mengembangkan kurikulum yang mengacu pada relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, integritas, dan fleksibilitas. Aspek keempat, pembelajaran yang mendidik. Guru tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran, namun juga melakukan pendampingan terhadap siswa. Materi pelajaran dan sumber materi harus dapat dioptimalkan guna menciptakan pembelajaran yang mendidik. Aspek kelima, pengembangan potensi peserta didik. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Guru harus dapat menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, agar setiap peserta didik dapat mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Aspek keenam, cara berkomunikasi. Guru harus mampu berkomunikasi dengan efektif saat menyampaikan pelajaran. Guru juga harus dapat berkomunikasi dengan santun dan penuh empati pada peserta didik. Aspek terakhir, penilaian dan evaluasi belajar. Penilaian meliputi hasil dan proses belajar. Kegiatan tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi terhadap efektivitas secara berkesinambungan, pembelajaran juga harus dapat dilakukan.
Kompetensi pedagogi ketujuh, kompetensi pedagogi tersebut dapat diperoleh melalui proses belajar masing-masing guru secara terus-menerus dan sistematis, baik sebelum menjadi guru maupun setelah menjadi guru. Lalu untuk aspek kompetensi guru yang kedua yaitu kompetensi kepribadian guru. Kompetensi kepribadian ini berkaitan dengan karakter personal yang dimiliki oleh masing-masing guru. Adapun beberapa indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, berempati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum. Guru harus memiliki kepribadian-kepribadian yang positif agar dapat dicontoh oleh siswanya. Lalu aspek kompetensi guru yang ketiga, yaitu kompetensi profesional. Kemampuan atau keterampilan wajib dimiliki oleh guru agar tugas-tugas keguruan dapat disesuaikan dengan baik. Keterampilan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Adapun indikator kompetensi profesional guru. Yang pertama, menguasai materi pelajaran yang diampu, baik berupa struktur, konsep, maupun pola pikir keilmuannya. Yang kedua, menguasai standar kompetensi atau SK pelajaran, kompetensi dasar atau KD pelajaran, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. Lalu yang ketiga, mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga dapat memberikan pengetahuan lebih luas dan mendalam bagi peserta didik. Lalu yang keempat, mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara kontinu. Lalu indikator yang kelima, mampu memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam proses pembelajaran maupun pengembangan diri. Dengan menguasai kemampuan dan keahlian khusus tersebut, diharapkan guru mampu melaksanakan fungsi dan tugas guru dengan baik. Selain itu juga, dapat membimbing seluruh peserta didiknya untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan. Lalu aspek kompetensi yang terakhir adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan berkomunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum. Keterampilan tersebut diterapkan dengan peserta didik, antar sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Adapun indikator kompetensi sosial guru. Yang pertama, mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang. Baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang keluarga, dan hal-hal sensitif lainnya. Lalu indikator yang kedua, mampu berkomunikasi dengan efektif menggunakan bahasa yang santun dan empatik. Indikator yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Indikator yang terakhir, mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya masing-masing. Jadilah guru yang bijak, maka kelak kau akan menghasilkan murid yang baik. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.